Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Bapak dan Ibu semua? Alhamdulillah. Baik, saya juga akan menyapa yang ada di rumah terlebih dahulu. Assalamualaikum pemirsa TVRI Jogja, apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik, sehat dan juga bahagia, seperti juga Majelis Taklim yang hadir di studio saat ini. Dan terima kasih tetap mempercayakan pada TVRI Jogja yang memang istimewa. Kami kembali lagi tentunya dalam tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Baik, ini sudah ramai sekali di studio kita hari ini. Saya kan sapa terlebih dahulu ini satu-satu ya, dari yang di sebelah mana dulu ya? Timur dulu deh. Ayo, timur yang mana ayo? Oke, baik, ini sebelah timur dari mana Bapak Ibu? Oke, baik, silakan. Aku pengen dengerin semangat-semangatnya ini ya dari Majelis Taklim Pengasih Kulon Progo, Anur. Monggo. Oke, baik, terima kasih. Ini yang seperti tagline-nya ya, Anur. Jadi biar itu maksudnya Padang ngaten Bu. Oh, ya. Masuk. Baik, kalau tadi sudah ada Majelis Taklim Pengasih Kulon Progo, Majelis Taklim Anur, saya akan pindah ke sebelah barat. Di sini ada ibu-ibu yang cantik-cantik dengan seragam kuningnya. Dari mana ibu-ibu? Dari Giripeni. Wah, nggak mau kalah pasti. Coba saya mau dengar juga hadiah-hadiahnya seperti apa. Majelis Taklim Giripeni Wates Sopo Tresno. Monggo. Aja padha lena yuk ngaji sapa tresno. Sapa tresno? Oke. Iya, terima kasih ibu-ibu, matur nuwun. Semangat sekali, senang saya hari ini ya. Nah, kalau sudah semangat semua, biasanya kalau orang-orang bahagia itu kalau menerima informasi, menerima ilmu itu lebih cepat masuk gitu ya. Jadi yang pertama kita bahagia dulu ya. Oke, senyum boleh tapi jangan lebar-lebar. Baik, pemirsa, sudahkah Anda berbuat baik hari ini? Sudahkah Anda berbuat apa ya istilahnya melakukan amal soleh hari ini gitu ya? Kalaupun sudah, insya Allah sudah ya. Tapi kalaupun sudah, kira-kira sudah konsisten belum ya? Nah ini nih. Nah kenapa sih kok bisa tidak konsisten? Berarti harus dikawal. Tepat seperti apa yang menjadi tema kita hari ini adalah mengawal amal soleh. Di studio juga sudah hadir, di samping saya persis, beliau adalah Bapak Ustadz Dr. Andes Suyatno. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sampun rawuh wonten studio. Sami-sami, Ya, sehat bahagia Bapak ya. Alhamdulillah. Bahagia. Apalagi ketemu sama jamaah, mau disapa boleh loh Pak Ustadz, monggo silakan. Oh iya. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Kondisi tentram? Alhamdulillah. Oke, karena yang tentram, yang sehat itu nanti gampang untuk menerima pengertian. Mudah-mudahan. Yes, baik. Kalau istilahnya kepolisian 86 aman terkendali ya Pak ya. Ya. Baik, kita berbicara mengenai amal soleh ini Bapak. Jadi banyak yang tahu, oh ya saya sudah berbuat amal soleh hari ini, saya sudah berbuat baik hari ini, begitu ya. Tapi sebenarnya pengertian amal soleh itu yang sesungguhnya kados pundi Pak Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah semuanya rahimakumullah. Setelah kita hidup, setuju tidak setuju, nanti kita akan waktunya akan habis. Maka hal ini seandainya sekarang kita hidup,
jangan terlena dengan kehidupan di dunia ini. Kadang-kadang kita harus ingat, kolok-kolok kedah eling, harus ingat masalah kematian. Karena apa? Karena nanti orang itu kalau sudah meninggal, yang perlu diperhatikan adalah 3, semuanya akan kembali kepada Allah. Akan kembali ke asal masing-masing, mohon maaf. Yang satu, kita manusia diciptakan awal asalnya dari tanah. Kan nggak ada kita ciptakan dari batu. Apakah ada dari batu, Ibu? Tidak ada. Dari kayu ada, Bapak? Tidak ada. Semua dari tanah. Ketika nanti kita meninggal, pasti akan kembali ke tanah lagi. Ya. Dengan setuju, tidak setuju, akan kembali ke tanah lagi kita semua jika kita meninggal. Nah, yang kedua adalah roh. Roh manusia asal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada pada kita, saatnya nanti roh itu akan kembali lagi kepada Allah. Maka ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah lagi. Seandainya, mohon maaf, seandainya di dunia ini ada yang punya pendapat bahwa roh nanti akan gentayangan di mana-mana, ada yang di pohon, di batu, dan sebagainya. Itu menurut orang-orang yang beriman, itu adalah tipu daya iblis laknatullah. Asik kembali lagi kepada Allah. Asal dari Allah kembali kepada Allah. Yang ketiga, nanti akan kembali lagi adalah amal perbuatan kita masing-masing. Kita waktu hidup ini berbuat jelek, nanti juga kembali kepada kita. Kita mau beramal soleh, buat amal soleh, itu pun akan kembali kepada kita. Nah, maka yang harus kita renungkan dan kita yakini dan harus kita perhatikan adalah amal soleh itulah nanti yang akan menyelamatkan kehidupan kita di alam yang lain, alam barzakh dan alam akhirat. Maka ini harus dikawal dengan ketat. Jangan sampai putus di tengah jalan. Karena nanti banyak orang menyesal ketika menghadap Allah. Aku ki urip nang donya koyo-koyo, aku hidup dunia ini sepertinya sudah beramal ini itu sudah banyak. Tetapi dalam catatan tidak ada amal solehnya itu. Nah, karena itu terhapus. Yang hapus siapa? Bisa yang hapus dirinya sendiri. Malah perlu dikawal dengan ketat. Baik. Nah, saya juga pengen tahu ini kira-kira contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa supaya Bapak dan Ibu yang ada di rumah juga yang ada di studio juga tahu, oh itu termasuk amal soleh ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi. Tentunya tetap bersama kami pemirsa dalam Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha.
ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. Ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Matur nuwun Mas Samsudin, terima kasih. Adem sekali saya dengarnya. Merdu sekali. Matur nuwun. Nah, ini tadi yang dibacakan adalah Quran surat Fusilat ayat Fusilat. Fusilat ayat 46 ya. Iya. Ayat 46. Ini ceritanya tentang apa yang berkaitan dengan amal soleh Pak Ustadz? Ya, itu memang ayat yang menjelaskan amalan soleh itu kan kembali kepada dirinya sendiri, termasuk amalan jelek juga kembali. Kan mana amila sholihan fala nafsihi. Siapa yang beramal soleh, ya akan kembali kepada dirinya. Oke. Tapi waman asa'a fa'alaiha, tetapi nanti yang orang yang berbuat jelek itu kan bukan akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, itu jadi kita ini sebaiknya dan memang seharusnya kita harus beramal soleh, apapun bentuknya, jangan diremehkan walaupun itu kecil sekali. Oke. Tapi nanti kita akan mengenyam hasilnya. Amal kecil tapi yang harus dikuatkan adalah pengawalannya, sehingga jangan sampai amalan soleh itu putus di jalan sehingga kita ketika dipanggil oleh Allah kita sudah tidak ada lagi. Ini yang merugikan ini. Oke, baik. Makanya kenapa harus dikawal supaya yang kecil-kecil ini tapi terus-menerus begitu ya Pak Ustadz ya. Jangan cuma sekali aja udah. Nah, ini makanya kenapa harus konsisten dan perlu dikawal. Baik, sebelum saya mau tanya mengenai sebenarnya amal soleh itu yang seperti apa sih dalam dunia sehari-hari kita gitu. Jangan-jangan kita sudah melakukan tapi kita nggak ngerti ternyata itu adalah amal soleh. Tapi sebelum ke sana saya ingin melemparkan dulu nih dua pertanyaan, bukan saya yang melemparkan tapi panjenengan yang bertanya kepada Pak Ustadz begitu ya. Monggo silahkan dari Majelis Taklim Pengasih Kulon Progo, mungkin Anur, Majelis Taklim Anur silahkan. Dengan siapa? Monggo. Iya. Dengan Ibu Nurul dari Majelis Taklim An-Nur Kulon Progo. Monggo silahkan Bu Nurul. Izin bertanya Bapak Ustadz, kiat-kiat apa saja yang bisa selalu kita kawal untuk amal soleh tersebut? Oke, baik. Terima kasih Bu Nurul. Jadi intinya kiatnya apa sih supaya amal soleh ini bisa terkawal dengan baik begitu Pak Ustadz? Oke, ya. Karena amal soleh itu adalah perbuatan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, amal soleh. Kalau amalan itu tidak diridhoi, tidak dapat ada dawuh dari Allah dan Rasulnya, itu bukan amal soleh lagi. Nah, jadi kiat-kiat agar kita bisa menjaga sampai mati tetap amal soleh, yang pertama, kita yakin dulu bahwa apapun kita hidup manusia di dunia ini adalah tidak ada untuk beribadah. Oke. Berarti segala gerak kita itu ibadah sebenarnya. Baik. Itu yang pertama ya. Ya, yang pertama. Yang kedua, kita harus yakin bahwa amal soleh itu nanti yang akan menyelamatkan kehidupan kita di lain kehidupan dunia ini. Oke, kehidupan berikutnya. Kemudian yang ketiga, kita harus benar-benar banyak ilmu untuk mengkaji tentang ini. Ya, paling tidak tentang masalah keikhlasan. Nah, ikhlas. Karena jadi amal soleh itu ada syaratnya. Satu, harus orang bermukmin. Orang harus orang mukmin. Kalau bukan orang mukmin yang melakukan itu amal baik. Itu belum tentu amal soleh. Yang kedua, amal orang mukmin. Yang ketiga adalah ikhlas. Nah, keikhlasan ini yang berat. Maka sering amal soleh itu putus di jalan karena tidak ikhlas. Atau tidak ikhlas karena bisa riya, tapi awalnya ikhlas di tengah jalan bisa putus. Bisa putus. Karena misalnya ketemu sama siapa akhirnya.
cerita Ya, gitu iya. yang diomongin apa. Oke, betul, baik. betul. Jadi Ya. syaratnya harus dipenuhi ya. Satu Harus karena Allah Ta'ala, Allah. yang kedua dia seorang mukmin, Amin. dan yang ketiga dia Harus ikhlas. harus ikhlas. Oke, baik. Itu ya untuk mengawalnya ya. Baik. Kemudian yang ada di sebelah Sopo Tresno, Majelis Taklim Sopo Tresno. Monggo silakan Ibu. Ya, dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Asih Parini dari Majelis Taklim Sopo Tresno Kiripeni. Ya. Nyun preso Ustadz, Nggih. Monggo. bagaimana solusinya jika kita terlanjur tidak ikhlas? Nah, tidak. Terus amal kita itu Ya. tetap diterima. Atau Begitu, tidak gitu? Ustadz. Iya. Gitu Oke, Ustadz, baik. terima Oh, kasih. Terima kasih Bu Asih. Baik. Terlanjur tidak ikhlas. Tak ikhlas, ya. Bagaimana Pak Ustadz kalau begitu? Iya. Tolong ibu bapak ya, kita memang harus hati-hati betul ini. Karena amal itu bisa betul di jalan. Contoh yang paling mudah, contoh. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita dan keluarga. Oke. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah diamanai anak, sudah niatnya bismillah karena Allah sudah ikhlas, menyalurkan dari PAUD, TK sampai perguruan tinggi barangkali begitu. Nah, tapi sudah berjalan puluhan tahun karena sudah kuliah, 20 tahun mungkin sudah tertulis amal soleh buat si fulan gitu. Oke. Tapi hanya karena harapan itu pupus. Seorang orang tua tak sekolah kayak begini nanti biar jadi pegawai ini, biar gajinya gede. Ternyata anak itu tidak mau bekerja misalnya, Bu. Oke. Misalnya mau bekerja atau cuma di rumah tangga atau kerja yang berhasil. Kemudian Bapak Ibu itu merasa menyesali perbuatan. Tak sekolah ke. Dari sini harapan ternyata kamu tidak mau kerja. Kalau begini caranya, ibu menyesal paling dalam, bapak menyesal. Dengar tahu saat dulu kalau tahu begini dulu tidak saya sekolahkan. Itu amal soleh akan terhapus dengan kelakuan, dengan perbuatan sendiri karena wong sudah jadi amal soleh baik kok dan tidak diketuni dan tidak disesali. Itu hapus. Nah ini yang perlu kita perhatikan sehingga nanti ketika dipanggil oleh Allah ternyata amal soleh tidak ada. Karena kita rusak sendiri di tengah jalan. Iya. Nah itulah contoh. Nah contoh semacam itu. Maka dari itu, jadi keadaan terjadi bapak-bapak terjadi pada kita ini mungkin terjadi loh ini loh. Sudah terlanjur nggak ikhlas terlanjur gitu. masalahnya. Iya. Bagaimana Pak Ustadz? Ya solusinya satu, kita harus banyak istighfar. Oke. Harus mohon kepada Allah, mengakui betul ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Aku dulu sudah ikhlas karenamu, tapi ternyata sekarang aku menyesali. Itu sudah salah kita, sudah salah. Maka harus istighfar, ya Allah aku mohon ampun, aku menyesal. Yang kedua, mohon ya Allah kembalikan amal soleh saya yang sudah aku hapus sendiri kepada saya. Kembalikan ya Allah, jadikan sampai saya mati ya Allah, jadikan amal soleh ya Allah. Nah semacam itu, perkara nanti dikabul dan tidak, itu wallahu alam. Oke, Nah, baik. itu Yang penting kita kembali. sudah berusaha, Iya, kita sudah berusaha, ikhtiar. berusaha. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang Oke, ketiga. iya, Dan iya. pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah jeda berikut tentunya di Tablik Islami. Membumikan Al-Quran. Tablik Islami membumikan Al-Quran. Tablik Islami mempersatukan umat dengan nilai-nilai kearifan budaya. Tablik Islami bimbingan Islam kita. Tablik Islami di TV terbicara. Ya, kita kembali lagi tentunya dalam Tablik Islami. Baik, terima kasih. Bapak Ibu masih semangat ya? Masih, alhamdulillah. Yang di rumah juga mudah-mudahan masih semangat. Kita masih punya satu sesi lagi untuk membahas kenapa sih amal soleh ini perlu dikawal ketat. Supaya apa? Ya kembali lagi, tadi sudah ada 3 hal yang tidak akan putus yang nanti akan dipertanggungjawabkan ya Pak Ustadz ya. Nah ini contoh-contohnya tadi sudah beberapa disampaikan oleh Pak Ustadz. Ada contoh-contoh lain Pak Ustadz, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya amal soleh itu apa? Seringan mungkin lah. Apa sih sebenarnya amal soleh yang sering kita lakukan tapi kita nggak sadar itu ternyata amal soleh gitu Pak Ustadz? Gitu ya. Ya, oke. Sebenarnya kembali ke awal, apa yang dilakukan oleh orang mukmin muslim itu sudah jadi amal soleh sebenarnya. Cuma ya kesulitan kita untuk melegalkan itu jadi amal soleh itu yang sulit. Nah, termasuk paling ringannya contoh ibu-ibu misalkan di tetangga. Karena punya tetangga banyak. Kadang-kadang tetangga itu masak kurang bawang, Bu aku minta bawangnya sudah kita kasih. Minta lomboknya kita kasih. Itu kan kecil. Iya. Harganya bawang 1 berapa rupiah? Iya. Lombok 1 berapa rupiah? Oke. Tapi besarkan kawalannya.
Sebab nanti akan putus seandainya ibu ganti yang aku tak minta lombok, minta bawang. Oh, aku enggak punya, padahal dia punya. Enggak punya, enggak bisa, Bu. Nah, disitulah nanti Gugur. Iya, kalau alah dulu kalau semacam ini tahu-tahu aku ganti aku aja enggak bisa. Ya, Bilang ada nih enggak ada. Tahu gitu kemarin saya juga menyesal. bilang nggak Kalau mau begitu, gitu. Kalau berusaha sendiri saya enggak akan berikan. Nah, itu langsung kecil aja, kecil-kecil itu loh, Pak. Iya. Jadi, Iya. yang penting kita tetap berbuat amal soleh sekecil apapun, tapi besarkan kawalnya, kuatkan kawalannya, agar amal kecil itu nanti kita ketika dipanggil oleh Allah tetap jadi menyertai kita. Itu yang menyelamatkan. Oke, baik. Syukur kalau amal besar, besarkan kawalnya. Nah, iya, itu, harapannya seperti itu ya. Itu, Baik. ya, Nah, ini kalau untuk ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin sudah paham, tapi mengajarkannya kepada anak-anak seperti apa, Pak Ustadz? Kalau ke anak-anak ya kita berlatih begini, misalkan kita punya anak kecil misalkan Iya. ya masa kecil, nah, kecil. Kemudian kita berikan atau anak itu bermain dengan temannya, Oke. temannya. Iya. Nah, kebetulan ini kita kasih permen misalkan, kebetulan temannya, wah apa ini tampil. Oh. Nah, kan aslinya kecewa. Iya. Nah, itu orang tua harus bisa menuntun, enggak apa-apa, enggak usah kecewa. Karena kalau di anak kecil kalau diajarkan ini enggak ikhlas enggak ngerti. Iya, Jangan iya. kecewa, enggak Oke. apa-apa bisa berikan lagi dan sebagainya. Oh. Itu biar nanti berlatih dia enggak apa-apa. Baik. Karena tarafnya kecil, kan dia belum ngerti. Belum ngerti ya, mau masalah pahala, masalah enggak belum ngerti. Iya. Makanya kecewa. Oke, Di baik. antaranya itu. di antaranya. Baik, dan orang tua juga harus bisa menjadi contoh yang baik Iya. pastinya ya. Baik, nah dari apa yang sudah disampaikan tadi terkait dengan mengawal amal soleh, apa yang ingin Bapak sampaikan mungkin kepada pemirsa yang ada di rumah juga yang sebagai konklusi lah dengan apa yang kita obrolin hari ini. Oke, Bapak-Bapak Ibu semuanya, pemirsa, kita sebagai orang yang beriman, satu kita harus giat, kita memang harus beramal soleh. Kita yakini amal soleh itulah yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan di alam yang lain. Oke. Ya. Yang kedua, jangan meremehkan amal soleh walaupun itu kecil. Walaupun itu kecil sekali saya bilang. Tapi dikawal yang besar, yang kuat agar kecil itu nanti bisa menyelamatkan kita. Nah, karena ya itu tadi, semua itu akan kembali kepada kita. Man amila sholihan falanafsi wa man asa'a fa'alaiha. Kemudian berikutnya, kita sebagai orang yang beriman memang harus telaten. Ya. Telaten itu apa ya telaten itu? Jadi memang continue lah ya Pak ya. Continue. Terus menerus Continue. begitu ya. Jangan sampai tiap waktu yang 24 jam kita memberikan kepada kita, katakan sama 24 jam. Iya. Itu Satu nanti hari. dalam kolong kalau kita tidak beramal soleh, nanti kita akan dalam ada kerugian. Ingat Bapak Ibu, amal soleh itu tidak harus banyak. Iya. Kita mandi, kita sikat gigi, kita meladeni suami, meladeni istri, semuanya amal soleh. Jadi apa Bismillah yang kita karena lakukan? Allah, Iya. kita meladeni suami, kita membantu istri, anak, amal soleh semua. Cuma kadang-kadang kita melegalkannya dari amal soleh itu yang sulit. Oh begitu. Iya, Kenapa? kadang-kadang- Karena ketidakikhlasan kita atau seperti apa melegalkannya sulit Itu Pak? bisa, atau kita itu terjebak pada adat. Misalnya begini, kita tiap hari mandi 2 kali, tanpa kita sadar, biar gitu kan. Iya. Nah, itu kalau tidak diniati dengan Bismillah karena Allah cinta kepada kebersihan, itu tidak jadi amal soleh, tapi juga nggak salah. Yeah. Cuma itu bersihnya udah boleh bersihnya. Yeah. Nah, tapi kerugian kita kan gini, sudah habis air, tenaga, tapi bukan amal soleh lagi, cuma amal baik saja. Karena kita tidak niat karena Allah, Oke, tidak ada baik. Bismillah karena enggak ada. Iya. Itu kebiasaan. Oke, Gitu. baik. Itu Intinya- kerugian kita. Ya, intinya Ya, itu mau- semua kegiatan yang kita lakukan itu bisa menjadi amal Amal soleh semua. Syaratnya Sebenarnya. satu, niat karena Allah. Karena Allah. Dan ikhlas pastinya. Ya. Dan seorang mukmin begitu ya Pak Ya. Ustadz. Terima kasih sekali ilmunya Pak Ustadz Matur Sama-sama, Nuwun. Mudah-mudahan sama-sama. bermanfaat untuk kita Injih, semua. mutia. Sehat selalu untuk Pak Ustadz ya. Amin. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih sekali sudah bersama dengan kami hari ini di studio kami. Mudah-mudahan banyak informasi dan ilmu yang bisa kita dapatkan begitu ya. Dan semakin ikhlas dalam melakukan segala hal.
Begitu juga dengan saya pastinya. Dan pemirsa yang ada di rumah, sampai di sini Tablik Islami untuk edisi kali ini. Kami akan bertemu lagi dengan Anda tentunya di episode berikutnya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Dan mudah-mudahan dengan kurang lebih 30 menit ini kita bisa mendapatkan ilmu baru, kita bisa belajar bersama, belajar banyak. Saya Fira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Sampai jumpa lagi tentunya dalam Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.